Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang obat-obat tertentu. Jadi sumber materi kali ini saya ambil dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Ini tampilan dari Per BPOM nomor 28 tahun 2018. Di sini ada kalimat menimbang bahwa penggunaan dextromethorphan ya, yang sangat sering disalahgunakan itu dextromethorphan. Dextromethorphan ini dia termasuk obat batuk guys ya. Dextro ini dia termasuk antitusif ya, menekan batuk. Jadi untuk batuk kering diberikan antitusif ya, agar batuknya enggak ngekal. Contoh-contoh obat antitusif ini kan kodein ya, kemudian distro ini. Kemudian untuk info terbarunya itu sediaan dextromethorphan tunggal ini sudah tidak ada di pasaran karena telah ditarik ya. Dextromethorphan yang tersedia dalam bentuk kombinasi ya, yang ada itu dengan beberapa obat lain. Contohnya itu di komik ya. Yang sangat sering disalahgunakan itu ya dextromethorphan ini. Kemudian komik sendiri itu juga bisa disalahgunakan. Soalnya saya juga punya temen ya, hobinya itu ngomik. Hobi kok ngomik ya. Dibeli komik banyak, kemudian kan itu komik itu mesti bentuknya sasetan ya. Komik yang ada dextromethorphannya, enggak komik herbal guys. Jadi komik sasetan itu dia beli, dia sobek satu-satu, masukkan ke dalam wadah ya, kasih air, dikasih es batu, jadinya itu es komik ya. Itu sangat unik ya. Walaupun dextromethorphan ini sudah dalam kondisi kombinasi, tetap bisa disalahgunakan ya, oleh oknum-oknum yang ingin ngefly. Jadi bagaimana caranya kita menghindari terjadinya hal seperti itu? Caranya itu kalau ada pembeli komik, misal di apotek beli satu box, ya ndak usah dikasih, kasih aja dua, begitu guys. Itu salah satu cara kita ya ikut berkontribusi menanggulangi terjadinya penyalahgunaan obat-obat tertentu ini. Salah satunya itu dextromethorphan ini guys. Oke, kita ke pengertiannya dulu. Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang selanjutnya disebut obat-obat tertentu, adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini contoh-contoh obatnya ya. Contoh obat-obat tertentu ini. Obat-obat tertentu itu ada 6, yaitu tramadol, kemudian trihexyphenidyl, kemudian chlorpromazin, kemudian amitriptylin, kemudian haloperidol atau dextromethorphan. Kemudian yang terkenal lagi itu trihexyphenidyl ya. Trihexyphenidyl ini kaula muda itu
kalau menyebut itu trihek. Ya, jadi 6 obat ini itu masuk dalam golongan obat-obat tertentu. Setelah kita membahas tentang dextromethorphan dan trihexyphenidyl, kita ke chlorpromazine ya. Chlorpromazine ini indikasinya itu digunakan untuk skizofrenia atau gila. Kemudian bisa juga digunakan untuk cegukan. Tapi dosis untuk cegukan ini 25 sampai 50 mg. Kemudian efek sampingnya itu untuk penggunaan chlorpromazine ini ekstara piramidal simptom ya, terus jadi kejang gitu. Kemudian bisa sedasi atau mengantuk, kemudian bisa depresi dan kejang. Saya itu pernah minum 1 tablet ya. 1 tablet itu kan 100 ml. Dari pagi sampai sore itu tidur. Jadi efek sampingnya sedasi itu nyata. Dari pagi sampai sore. Selanjutnya haloperidol ya. Haloperidol ini juga sama penggunaannya untuk pasien skizofrenia, untuk pasien yang mania, kemudian psikosis bipolar, yang halu-halu. Itu contoh dari 6 obat ini ya: tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptylin, haloperidol, dan dextromethorphan. Selanjutnya untuk pengelolaan ya. Kan obat ini juga harus dikelola. Pengelolaannya itu sama seperti obat-obat pada umumnya, dari mulai pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, kemudian penarikan kembali obat recall, pemusnahan, dan pencatatan dan pelaporan. Nah, ini ada aturan-aturan yang khusus ya. Fasilitas pelayanan kefarmasian dilarang menyerahkan obat-obat tertentu yang mengandung dextromethorphan sebagaimana dimaksud secara langsung kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Jadi di aturan ini itu juga memberikan aturan bahwasanya untuk pasien yang membeli misal obat dextromethorphan ini dalam bentuk kombinasi itu umurnya harus di atas 18 tahun. Ya, kita lanjut. Dalam hal terdapat keraguan usia anak sebagaimana dimaksud, maka petugas pegawai fasilitas pelayanan kefarmasian dapat meminta identitas anak yang mencantumkan tanggal lahir, berarti KTP. Nanti dilihat KTP-nya umurnya itu sudah 18 tahun atau belum. Kemudian fasilitas pelayanan kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan obat-obat tertentu harus memperhatikan yang pertama, kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama. Jadi oknum-oknum seperti itu kan juga kreatif ya. Kreatif dalam arti kalau dia beli 1 box kita ndak kasih, nanti dia beli 5, balik lagi 5, balik lagi 5. Ya seperti itu, kita harus paham. Itu masuk frekuensi penyerahan obat ya. Nggak boleh beli 1 box tapi dia beli 5. Jadinya kalau di total 1 box. Selanjutnya
obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini, huruf A sampai E tadi wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep. Untuk obat-obat tertentu ini kan tidak termasuk OTC ya. Jadi harus menggunakan resep. Kalau OTC kan bisa tidak menggunakan resep ya. Jadi wajib menggunakan resep. Jadi resep atau salinan resep sebagaimana dimaksud pada ayat ditulis oleh dokter. Jadi untuk resepnya ini juga harus resep dokter, tidak resep ya, harus resep dokter pokoknya. Kemudian petugas atau pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat. Jadi langkah pertama tadi kita tanya umurnya. Kalau tidak meyakinkan, boleh pinjam KTP-nya, ya, kita tahu tanggal lahirnya. Kemudian setelah itu kita dapat mencatat namanya siapa, alamatnya di mana, dan minta nomor teleponnya. Begitu. Kemudian ini tentang pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan BPOM ini dikenakan sanksi administratif ya. Kalau kok melakukan penjualan tidak sesuai ya, ini kan sudah diatur oleh per BPOM. Administratifnya itu yang pertama peringatan ya, kemudian peringatan keras ya. Kalau masih bandel, penghentian sementara kegiatan, kemudian pembatalan persetujuan izin edar, kemudian rekomendasi pencabutan pengakuan PPF cabang atau rekomendasi pencabutan izin ya. Jadi yang diatur ini untuk sanksi ini tidak apotek toh ya, dari apotek terus ke PPF kemudian ke industrinya, semuanya dikenai sanksi ya apabila ada salah satu yang melanggar peraturan ini. Sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat 1 A, B, C ini untuk apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan toko obat diberikan oleh kepada BPOM. Untuk huruf ABC itu untuk apotek, rumah sakit, klinik, dan toko obat. Peringatan, jadi sanksinya itu peringatan keras, penghentian sementara kegiatan. Ya, selesai. Oke, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.